Ruang aman di lingkungan pendidikan sudah bergabung dengan kami, Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Ubaid Matraji. Selamat malam, Mas Ubaid. Selamat malam, Kak Astri. Ya, dari tragedi ledakan di SMA N72 di lingkungan pendidikan, apa yang paling menjadi catatan Anda? Catatan kami terkait dengan beberapa peristiwa belakang ya, khususnya terkait dengan perundungan. Jadi kami selalu melakukan pemantauan dari tahun ke tahun terkait dengan kasus kekerasan di sekolah ya. Jadi tren kekerasan di sekolah dari tahun ke tahun sampai terakhir ini 2025 belum ada tanda-tanda penurunan kasus ya. Dari tahun ke tahun jumlah kasus kekerasan di sekolah ini terus naik, terutama kasus kekerasan perundungan ya, sama satu lagi terkait dengan kekerasan seksual gitu. Kemudian yang kedua, sampai saat ini ya berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pendirian Satgas Pencegahan Kekerasan di provinsi, kemudian kabupaten kota, sampai di sekolah-sekolah ada TPPK, Tim Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan, belum efektif untuk mencegah kasus kekerasan ini terjadi terus di lingkungan sekolah. Dan catatan kami yang ketiga adalah tindakan kekerasan di sekolah masih sering terjadi dan seakan-akan ini dinormalisasi gitu ya. Sehingga banyak sekali laporan-laporan dari orang tua, kemudian peserta didik terkait dengan perundungan ini, tetapi tidak mendapat respon atau tanggapan serius, baik Oke. dari pihak sekolah maupun dari pemerintah setempat. Karena itu ini mestinya jadi alarm ya, kita semua kita punya masalah yang serius, khususnya bagaimana menciptakan ruang yang aman bagi anak-anak di sekolah. Oke, nah ruang yang aman bagi siswa atau bagi anak-anak di sekolah itu harus seperti apa wujudnya, Mas Ubaid? Iya, ini sangat serius sekali ya. Beberapa tahun JPPI melakukan survei indeks layanan pendidikan. Nah, salah satu indikator yang paling buruk adalah soal safety learning environment ya. Jadi lingkungan sekolah kita itu belum ramah terhadap anak. Nah, menurut saya yang paling utama terkait dengan bagaimana menciptakan sekolah ini menjadi ruang yang aman bagi anak-anak adalah ya bagaimana sekolah itu bisa lepas ya dari kasus kekerasan-kekerasan yang ada selama ini, baik kekerasan fisik maupun non fisik, baik kekerasan seksual, perundungan maupun kebijakan yang diskriminatif. Lah, menurut saya sampai saat ini belum ada TPPK di level sekolah yang menerapkan ya, misalnya safety early warning system ya, soal peringatan dini kalau misalnya ada dugaan adanya kasus kekerasan ini dilaporkan kemana. Kemudian yang kedua, tidak ada juga sistem soal bagaimana perlindungan terhadap saksi dan juga korban. Seringkali ketika korban melaporkan, justru mereka diintimidasi oleh pelaku ataupun pihak-pihak lain. Begitu pula saksi seringkali bungkam karena tidak ada jaminan perlindungan dari sekolah ataupun pihak-pihak terkait. Dan menurut saya yang paling penting adalah soal kekerasan di sekolah ini. Seringkali ya sekolah itu menutup-nutupi. Mestinya kekerasan di sekolah ini harus tindakan yang nyata, tindakan yang tegas dari sekolah, bahwa kalau ada kekerasan di sekolah, sekolah harus ya memproses ini semua secara transparan dan akuntabel gitu. Jadi Oke. sekolah yang care. Oke. Artinya artinya sistem atau peraturan yang dibuat sekolah untuk kemudian bisa menjamin siswa atau anak-anak ini terhindar dari kekerasan juga sangat penting. Bagaimana dengan solusi untuk masalah kekurangan guru konseling yang juga memang menjadi salah satu penyebab begitu adanya bullying, masih banyaknya bullying? Iya, benar sekali ya. Jadi mestinya ya guru BK itu kan
rasionya 1:100 sampai 150 ya, itu idealnya. Tapi kenyataannya guru BK itu paling ada 1 orang ya di satu sekolah. Jadi rata-rata nasional misalnya perbandingan guru BK dengan peserta didik saat ini itu 1:500 sampai 1:1000. Jadi pada umumnya sekolah-sekolah kita, satu sekolahan itu hanya ada 1 guru BK dan itu sangat tidak ideal. Bahkan banyak juga sekolah yang tidak ada guru BK-nya. Ya. Jadi yang pertama karena guru bimbingan konseling ini sangat kurang. Kemudian yang kedua, kalaupun ada guru BK, banyak sekali laporan dari orang tua, wali murid, kemudian anak-anak. Justru guru BK ini tidak mampu memberikan pendampingan, perlindungan kepada anak. Justru guru BK ini menjadi pelaku kekerasan, ya, baik kekerasan perundungan maupun kekerasan seksual. Ini artinya apa? Selain kita kekurangan guru BK, ternyata guru BK yang ada di sekolah-sekolah itu juga kualitasnya masih rendah. Justru menjadi pemicu kasus-kasus kekerasan yang ada di sekolah. Itu yang kita hadapi hari ini. Oke, perbaikan sistem di sekolah juga penting. Selain itu tadi disebutkan juga oleh Mas Ubaid, deteksi dini atau early warning penting dilakukan dan sekolah harus menyelesaikan, bukan membiarkan perundungan. Tapi yang juga tak kalah penting adalah bagaimana kemudian membentuk ekosistem lingkungan yang aman untuk anak, untuk siswa di sekolah. Terima kasih Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, Mas Ubaid Matraji telah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Sehat selalu. Terima kasih.